Halo, apa kabar Sobat Bunda? Jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda di Netizen Voice Suara Rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Beberapa hari yang lalu kita semua tahu bahwa redaksi majalah Tempo mendapatkan kiriman kepala babi dan kepala tikus. Apa makna pesan tersebut? Kita akan mengulas di sini. Ketika para wartawan menanyakan kepada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yaitu Hasan Nasbi, beliau menjawab seperti video ini. Kiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah dimasak. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Itu tadi video dari beberapa wartawan yang menanyakan kepada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yaitu Hasan Nasbi. Nah, saat ini kalau tidak ada berita terkait dengan pengiriman kepala babi terhadap redaksi majalah Tempo, Bunda sendiri juga tidak tahu bahwa Hasan Nasbi ini mempunyai jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mungkin kalau zaman dulu tahun 90, 80-90 kita semua tahu siapa saja yang menjabat. Nah, dengan adanya berita ini, kalau kita sekarang itu mencari nama Hasan Nasbi, asal belakangnya ditambah kepala babi, pasti langsung muncul Hasan Nasbi ini gitu. Jadi apa sih yang terjadi ini? Apakah ini tulah dari Gunung Tidar? Karena setiap mereka yang retreat setelah itu, seperti beberapa video yang sudah Bunda buat, itu kalau mereka yang hatinya tidak baik tentu akan mendapatkan tulah dari Gunung Tidar gitu ya. Maka apa yang ditanyakan oleh wartawan tadi terkait dengan apa makna dari kepala babi tersebut dikirimkan ke redaksi majalah Tempo, Hasan Nasbi di situ menjawab bahwa kita tahu tadi ya, dia menjawab pertanyaan dari wartawan bahwa dimasak saja. Nah, hal ini sangat mengecewakan dan membuat reaksi berbagai masyarakat bahwa Hasan Nasbi ini dipecat gitu ya. Banyak masyarakat yang menginginkan atau menuntut Hasan Nasbi ini dipecat gitu karena gaya komunikasinya yang sangat disayangkan, karena gaya komunikasi seorang pejabat itu ketika menjawab dengan pertanyaan wartawan itu tentu punya IQ dan EQ yang seimbang harusnya. Tapi ternyata memang beberapa bulan terakhir ini para pejabat yang menjabat dari pemerintahan Bapak Prabowo ini sangat mengecewakan gaya komunikasi para pejabatnya. Nah, terkait dengan pengiriman kepala babi ini jelas banyak yang menganggap bahwa ini teror, sebab belajar dari kasus 6 November 1984 kepada SI itu adalah Suara Indonesia ya Sobat Bunda. Itu waktu itu SI atau Suara Indonesia dikirimin kepala manusia. Disebabkan SI waktu itu terlalu vokal dalam memberitakan kasus penembakan misterius atau Petrus kala itu. Maka apa yang kita lihat melalui video tadi itu sangat mengecewakan sekali, karena dia mengatakan bahwa si Cica saja yang dikirimin babi itu dia tidak ada merasa terancam begitu, maka dia mengatakan bahwa
dimasak saja, itu atas dasar si Cica, bahkan si Cica itu meminta dikirimin daging babi gitu ya. Maka Hasan Nasbi di sini saat ini di beberapa podcast juga sedang mencari pembenaran bahwa Hasan Nasbi di situ bukan mengecilkan kebebasan pers, tapi mengecilkan peneror gitu ya. Jadi dia tuh seakan membela redaksi Tempo. Tapi masyarakat tidak seperti itu. Masyarakat masih menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh peneror itu mengancam kebebasan pers karena atas dasar video dari Pak Prabowo berikut ini. Kita tonton videonya. Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Jelas ya, Sobat Bunda, kita di situ jelas Pak Prabowo mengatakan para media. Dan gaya bicara atau gaya komunikasi Pak Prabowo, ya kita maklum, beliau kan memang seorang TNI dulunya. Dan tentunya kita tahu bahwa latar belakang TNI itu memang seperti itu, tegas. Tapi gaya beliau saat ini kan sudah menjadi warga sipil, bukan TNI lagi. Jadi gaya yang seperti mengotoriter ya. Kalau kita lihat Pak Prabowo itu kalau ngomong pasti begini-begini. Ini begini-begini itu sudah ke gaya militer ataupun gaya yang dia tanamkan dalam pikiran bawah sadarnya. Seharusnya gaya seperti ini itu seakan-akan mengintimidasi dan itu harus dihilangkan. Nah, yang bisa meluruskan Pak Prabowo atau gaya yang seperti ini itu supaya tenang, itu harusnya ada. Kita paham ya bahwa Pak Prabowo sendiri tidak ada pasangan. Jadi memang kalau seorang laki-laki itu kekuatan spiritnya atau bisa dianalogikan, sering Bunda mengatakan analogi bahwa dewa saktinya, dewa Brahma itu adalah Dewi Saraswati. Saktinya Dewa Siwa itu adalah Dewi Parwati. Saktinya Dewa Wisnu itu Dewi Laksmi. Maka saktinya Pak Prabowo itu harus ada seorang perempuan. Sering dulu kalian mungkin yang sebagai subscriber Bunda tuh tahu ya bahwa Pak Prabowo itu butuh pendamping atau butuh orang yang energinya seimbang. Kalau tidak ya wakil presidennya harus perempuan. Itu sudah sering. Dan pada akhirnya ini terjadi betul. Tidak ada yin dan yang-nya atau tidak ada keseimbangannya. Sekali lagi video ini jelas sekali. Maka masyarakat dalam kasus kiriman kepala babi ini itu mengapa berasumsi atau berspekulasi ini pemerintahan terlibat? Karena ya video ini jelas Pak Prabowo tadi mengatakan media. Kita lanjut videonya. Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya. Sampai di sini Sobat Bunda. Sampai di sini ya. Nah, di situ kan ada ancaman ya. Hati-hati kau, hati-hati ya. Nah, itu kan seperti pengancaman. Nah, video ini Pak Prabowo sudah jadi presiden belum? Pertanyaannya itu. Sepertinya sudah. Ini sangat disayangkan. Maka tidak ada yang salah kalau rakyat, masyarakat punya spekulasi bahwa kepala babi dan kepala tikus itu adalah teror ya, belajar dari kasus dulu terkait dengan penembakan misterius. Dan kita lanjut kepada persoalan Hasan Nasbi. Jadi kalau kita lihat dari jawaban Hasan Nasbi tadi, memang sih kesannya dia tuh mau ngelucu ya jawabannya seperti itu. Tapi kalau kita lihat gesturnya pun juga bukan ngelucu. Kesannya di situ malah justru miskin etika. Karena
Sangat memalukan seorang pejabat tinggi negara sekelas Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan cara menjawabnya seperti itu. Di situ seharusnya ada gaya komunikasi atau public speaking yang bisa lebih diperhalus, gestur wajah juga harus siap dengan jawaban yang memang tidak membuat tanda tanya atau membuat jijik juga. Bangkai babi kok dimasak, seperti itu ya Sobat Bunda. Dan di sini juga kita harus belajar bahwa dalam berdemokrasi itu profesi pers itu berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Kalau berhak mendapatkan perlindungan dari negara, apa yang dikatakan Bapak Presiden kita, Pak Prabowo seperti itu bukan perlindungan seperti itu ya. Dan yang kedua, Hasan Nasbi di sini juga jarang sebetulnya sepakat dengan Tempo. Ada di beberapa video bahwa Hasan Nasbi itu jarang sepakat dengan Tempo, tapi dengan adanya kiriman kepala babi ini, dia mau menanggapi pertanyaan wartawan dengan cara seperti video tadi. Setelah adanya video itu, beberapa harinya kepala tikus yang dikirim ke kantor redaksi. Apakah kalau ditanya lagi oleh wartawan akan menjawab hal yang sama, dimasak saja? Kan menjijikkan sekali ya Sobat Bunda. Maka di sini hal yang bisa kita pelajari dari kiriman kepala babi itu dan kepala tikus itu ada makna positif dan negatif. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, di situ kepala babi itu sering digunakan secara spiritual untuk tumbal atau untuk penangkal gitu ya. Misalnya saja orang yang pernah sering mempunyai gangguan spiritual atau gangguan gaib, sering kesurupan dan beberapa hal yang diganggu makhluk halus, makhluk gaib gitu, itu banyak orang yang menggunakan kepala babi untuk ditanam di depan rumah. Kemudian kalau kita bicara kepala tikus, itu juga secara positif, tikus itu simbol pengabdian. Karena kalau kita tahu bahwa ada di beberapa hal-hal spiritual, simbol tikus itu adalah pengabdian atau ketulusan dalam melayani. Kemudian kalau secara negatif, ya babi itu binatang yang malas dan tikus adalah hama atau buat para petani itu adalah hama. Nah, dari kedua kepala babi dan kepala tikus dalam hal ini ya harus disikapi secara positif dan secara negatif. Jadi kalau kita tanggapi itu secara positif, ya sebagai redaksi Tempo di sini maknanya sangat luas sekali karena majalah atau redaksi Tempo ini sering memberikan berita-berita yang rakyat tidak tahu jadi tahu bagaimana kondisi negara kita. Dan itu sebuah pengabdian untuk redaksi Tempo memberitakan hal-hal kepada rakyat yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita lihat secara negatif terkait dengan mereka yang keberatan dengan apa yang dilakukan oleh redaksi majalah Tempo, ya tentunya secara negatif buat mereka itu adanya redaksi majalah Tempo buat mereka adalah hambatan untuk melakukan rencana-rencana yang tentunya akan merugikan rakyat. Ya siapa lagi? Mereka tentunya yang korupsi, mereka yang terlibat hal-hal yang terkait dengan kepentingan golongan atau kelompok. Itu yang bisa Bunda sikapi dari berita akhir-akhir ini terkait dengan kiriman kepala babi dan kepala tikus. Semoga tidak ada lagi yang berbuat seperti itu, dan dengan adanya negara saat ini dipimpin oleh Bapak Prabowo, kita punya harapan besar dengan beliau untuk menjadi negara yang damai, bebas dari intimidasi, dan kembali lagi seperti zamannya Pak Presiden Soeharto, kan sangat disayangkan. Banyak korban jiwa, terutama mereka yang berdemonstrasi. Apakah Indonesia akan senantiasa
mengulangi saja perputaran hal yang sama, sampai kapan negara kita jadinya bisa bersaing dengan negara lain? Maka stop intimidasi dengan cara apapun. Karena sekali lagi bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang tentunya Tuhan akan mendukung. Jadi Tuhan senantiasa berada di balik, atau Tuhan senantiasa berada bersama rakyat. Sampai di sini dulu Sobat Bunda, jumpa kita di Netizen Voice Suara Rakyat. Netizen Voice Suara Rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.